jihad kaum muslimin Palestina. Tapi kalau kilas balik ini saya khawatir itu terlalu dituntut data yang detail, sehingga saya pilih selayang pandang saja. Selayang pandang perang jihad kaum muslimin Palestina. Yang pada hari ini memang jihad di Palestina ini benar-benar memberikan surprise, satu kejutan besar, khususnya kepada Israel dan sekutunya, termasuk Amerika dan NATO. Karena selama 75 tahun Palestina itu ya perlawanannya itu selalu ecek-ecek, kecil, ecek-ecek, dan pasti mudah sekali ditumpas dan mudah sekali dijustifikasi bahwa itu gerakan teroris. Sehingga nilai-nilai perjuangan, apalagi menyangkut kebangsaan, itu seolah-olah musnah. Tapi pada hari ini surprise-nya mampu menggerakkan secara sistematis kekuatan yang dimiliki, baik darat, laut maupun udara. Dan belum ada ceritanya sebelumnya Palestina itu bisa seperti itu. Ayo ikhwah, saya ini ya berkesan sekali kapan pula, walaupun saya tidak mengalami bagaimana peristiwa 10 November di Surabaya. Surabaya 10 November itu memang juga menunjukkan dunia pada masa itu. Karena yang datang menyerang itu adalah Nika. Nika itu pasukan sekutu yang dipimpin Inggris, membawa pasukan khusus Gurkha, pasukan pemenang perang dunia kedua. Tapi disambut oleh arek-arek Surabaya, santri-santri Surabaya khususnya, dengan kemampuan babu runcing dan tanpa persiapan dalam arti kemampuan ilmu kemiliteran. Hanya laskar itu Allahu Akbar, serang, serbu, lainnya. Hingga pada hari itu tercatat dalam sejarah kita yang gugur pada waktu itu 80.000 gugur saja. Maka itu pasti menggemparkan dunia, dan sampai hari ini kalau kita ini mengenang peristiwa itu pasti kita betapa besarnya perjuangan pendahulu kita. Dan kaitannya dengan kemerdekaan bangsa kita. Kita ini punya hutang besar kepada bangsa Palestina. Karena Palestina yang pertama kali, bahkan sebelum Indonesia proklamasi 17 Agustus 45, masih tahun 1944, melalui radio Jerman berbahasa Arab, seorang syekh namanya Syekh Hussein, lengkapnya siapa lupa saya, itu sudah menyiarkan tentang adanya pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga orang-orang, khususnya orang Timur Tengah, orang berbahasa Arab, saudara-saudara Islam sana mulai mengenal Indonesia. Oh, Indonesia yang pada masa itu penduduknya sudah mencapai 80 juta, sekarang itu 270 jutaan. Pada masa itu Indonesia itu baru 80 juta. Orang Palestina yang pertama kali menyiarkan bahwa
satu bangsa yang belum dikenal di dunia, namanya bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, jumlah penduduknya mencapai 80 juta, ingin merdeka dari sebuah penjajahan yang namanya penjajahan Belanda yang konon sudah 360 tahun mencerkerang bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia pada waktu itu khususnya umat Islam sudah melakukan jihad perlawanan kepada Belanda penjajah, tapi tidak dihiraukan oleh bangsa-bangsa lain, tidak dikenal oleh bangsa lain, walaupun selama 360 tahun itu nyaris tidak pernah ada satu waktu yang lepas dari adanya pergerakan jihad yang dilakukan oleh umat Islam sampai kepada peristiwa 10 November khususnya itu, karena pada waktu itu korban yang 80 juta rakyat yang bersenjatakan bambu runcing ternyata enggak mampu menumbangkan satu pasukan yang digerakkan oleh pasukan elit pemenang Perang Dunia Kedua, dan seorang jenderal Malabi juga tewas pada waktu itu. Bayangkan, logikanya itu memang tidak sampai, saya tidak sampai, kok bisa sebegitu dahsyat. Tapi kalau mengingat bahwa semua itu adalah karena karunia Allah, teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua dalam kerangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin. Begitu juga Palestina. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Taliban, masyarakat penggembala kambing dan penggembala domba mampu melawan Rusia pada masa itu sampai tumbang Rusia. Bahkan Amerika didukung oleh NATO juga tumbang oleh orang-orang yang sebenarnya hanya penggembala kambing. Dengan apa? Dengan teriakan Allahu Akbar, dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong. Dengan bekal yakin dan tawakal mereka melawan. Pernah satu ada catatan sedikit, tatkala Jimmy Carter itu masa sebelum Amerika masuk itu, dia datang mengunjungi. Kemudian para penggembala yang duduk di pinggir jalan itu diminta oleh para pemerintah, para penguasa untuk berdiri menghormati Jimmy Carter, Presiden Amerika. Mereka itu apa? Mereka menolak. Mengapa saya harus berdiri di hadapan orang kafir? Itu jiwa itu. Karena keyakinan, akidah itu yang mereka itu hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka juga berhasil mengalahkan Amerika dan NATO, dan konon Amerika itu rugi mencapai 17.000 miliar dolar Amerika. Gimana uang segitu banyak itu habis hanya untuk kalah, belum lagi berapa pasukannya, belum lagi kalau begitu kalah, maka Taliban, orang-orang penggembala kambing itu tiba-tiba menjadi negara yang punya kekuatan besar di dunia ini. Karena apa? Karena dapat harta rampasan, uang yang bermiliar-miliar dolar, emas yang berton-ton jumlahnya, belum lagi adanya persenjataan angkatan udara, khususnya angkatan darat, alat-alat perang yang begitu canggih-canggih dimiliki mereka dalam satu waktu. Ayo perang jihad itu memang perang untuk lillahi kalimatillah yang mulia, menegakkan kalimat Allah agar tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada kalimat Allah. Artinya al-haq
Al-haqqu mir rabbika, kebenaran yang dari Rabbmu itu tidak ada yang menutup-nutupi. Dia benar, dia harus diikuti, dia harus ditaati. Gitu. Kemudian kita kembali pada Palestina. Palestina telah bertahan selama 75 tahun. Padahal kalau kita lihat 75 tahun itu perjalanan yang sangat panjang, apalagi terus menerus di dalam tekanan itu juga termasuk pembunuhan, pembantaian dan lain-lain. Seorang wartawan Abdul Muthalib atau siapa namanya menjelaskan bahwa sejak perang tahun 2001 yang lalu sampai awal bulan Oktober tahun ini sebelum ada serangan itu, orang-orang Palestina itu yang gugur sudah mencapai 6.000. 6.000 itu ya anak-anak, ya ibu-ibu. Ada yang disebutkan di bedah perut orang-orang hamil, ibu-ibu hamil di Palestina itu jumlahnya 6.000. Dunia seolah-olah tidur diam sekali, tidak ada yang komen, tidak ada yang komentar. Hatta orang Islam, bahkan orang-orang Islam pun ada yang mengatakan bahwa Palestina itu sudah masuk klasifikasi teroris. Nauzubillah. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh PBB itu terkesan hanya listrik, pemirah bibir. Hatta OI, organisasi konferensi Islam, itu seolah-olah semua kalimatnya hanya angin lalu, tidak pernah berbekas dengan baik. Kenapa hal itu terjadi? Tapi kok Palestina tetap eksis selama 75 tahun. Bahkan tidak disangka pada hari ini dipimpin oleh Hamas dan para pejuang-pejuang lain mampu menggetarkan, mampu membuat surprise. Surprise itu kalau di dalam filosofi perang adalah the principle of Barnahuan. Prinsip perang nomor 1 itu adalah surprise. Jadi musuh tidak tahu, senyap sekali, nggak ada gerakan apa-apa. Intelijen, apa itu Mossad, apa itu Mossad yang disebut intelijen tercanggih di dunia, itu tidak mampu mengendus gerakan Hamas itu. Tiba-tiba kok sudah ada setumpuk senjata yang begitu canggih, dan ternyata sudah ada gerakan darat, laut, dan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diplomasi yang sekian lama tidak berhasil, tetapi eksis dan kemudian tetap mampu membangun kekuatan. Ini ajib, ini Masya Allah. Ini hanya rahasia Allah. Ini bahwa wa makaru wa makarallah, sebenarnya ya, makar itu, tipu daya itu, orang kafir membuat tipu daya, tapi Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan tipu daya Allah itu pasti menang. Sehingga bisa kita katakan bahwa akhir nanti Palestina pasti menang. Palestina pasti menang. Ayo ikhwah, ini namanya selayang pandang. Saya ingatkan bahwa sebenarnya bisa dikatakan bahwa lahirnya negara Israel itu adalah tipu daya Amerika dan sekutu, khususnya Inggris, Perancis,
setelah selesai Perang Dunia Kedua. Ada saya punya kenalan namanya Dr. Sabungan Simanjuntak. Dia termasuk pakar analis Timur Tengah. Itu mengatakan bahwa pada tahun 45 Amerika tatkala Pearl Harbor itu diserang sama Jepang sampai luluh lantak, itu presidennya Truman itu sudah dia shock dan merasa tidak akan bisa bangkit lagi. Cuma ada yang menyarankan tatkala mau menyerah itu, ada yang menyarankan tunda 1 kali 24 jam. Jadi pada waktu Pearl Harbor itu diserang oleh Jepang sampai hancur dulu, Amerika sudah mau menyerah, tapi ada yang menyarankan supaya ditunda 1 kali 24 jam. Qadarullah dalam waktu 1 kali 24 jam itu, pertama, intelijen Angkatan Laut Amerika menyadap pembicaraan Kaisar Hirohito yang begitu marah terhadap komandan, saya lupa namanya, kalau nggak salah itu namanya Yamamoto. Yamamoto ini seorang jenderal Angkatan Udara yang memimpin penyerbuan di Pearl Harbor itu. Itu dimarahi karena dianggap itu salah, menyalahi kesepakatan bahwa Jepang tidak akan menyerang Amerika. Tapi kok diam-diam menyerang Amerika? Dia merasa begitu itulah bukan karakter Jepang, itu sebuah kecemasan. Jadi akibat sadapan informasi ini bahwa ternyata pimpinan tertinggi Jepang tidak membenarkan operasi militer ke Pearl Harbor itu, maka itu satu poin besar yang dimiliki oleh Amerika. Yang kedua, datang bangkir dari Jerman yang mereka itu bangsa Yahudi yang lolos dari Holocaust Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang pada waktu itu kolon seluruh dunia. Yahudi itu korbannya sudah 70 juta. Maka bangkir tadi itu menyadari bahwa betapapun pula, sekecil apapun pula, kita ini harus punya negara. Karena telah lebih dari 1000 tahun namanya bangsa Yahudi itu melarang dunia kemana-mana, tapi tidak punya negara. Ya cuma nebeng di Jerman, nebeng yang banyak itu di Jerman, nebeng di Turki, nebeng di Inggris, di Prancis, dan di mana-mana menyebar. Nah, karena menyebar itu akibatnya tidak memiliki kekuatan untuk membela diri apapun, sehingga mudah sekali dibantai. Ya. Genosida atau Holocaust itu dilakukan. Tapi di Jerman konon waktu itu ada yang menyebutkan itu sebenarnya cuma 8 juta, tapi ada juga yang menyebutkan 25 juta. Tetapi dalam catatan bahwa di seluruh permukaan dunia pada waktu Perang Dunia itu orang Yahudi kehabisan anggotanya atau warganya sekitar 70 juta. Maka itu akhirnya menginspirasi betapa pentingnya kita kembali kepada tanah air kita, yaitu apa yang menjadi warisan Raja Solomon, maksudnya itu Nabi Sulaiman.
Jadi mereka memimpikan ke sana. Dan itu berarti sudah sekitar 6.000 tahun kembali setback itu. Padahal sesudah itu sudah berganti bangsa-bangsa, bahkan yang menetap hampir selama 6.000 tahun itu adalah bangsa Arab. Ya bangsa Palestina itu bangsa Arab tinggal di sana. Dan di sana inilah orang bangkir tadi itu ketemu dengan informasi betul itu, akhirnya menggugah Presiden Truman agar bangkit. Karena sang bangkir memberikan jaminan untuk membiayai seluruh peperangan untuk memenangkan perang. Sementara jelas bahwa Jepang tidak akan melanjutkan penyerangan ke Amerika. Dari sanalah kemudian Truman mengumpulkan para jenderalnya. Konon jenderal yang dari Inggris, dari Prancis di bawah Churchill dari Inggris juga ikut kumpul sehingga jumlahnya mencapai sekitar 20 jenderal. Nah, tatkala di sana dibuka semacam pemandangan umum, siapa yang bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan perang ini. Ternyata tidak ada jenderal-jenderal yang 20 yang pakar-pakar perang tadi itu, tidak ada satupun yang mengajukan proposal bagaimana menyelesaikan perang. Padahal secara teoritis namanya perang itu jika telah dicetuskan oleh seorang jenderal, maka jenderal tersebut harus bisa meyakinkan atau memastikan bisa menghentikan. Tapi dalam perang dunia itu ternyata tidak ada. Tidak ada sampai senyum. Akhirnya ada yang angkat tangan. Begitu angkat tangan saja yang lain itu sudah ketawa. Kenapa? Karena yang angkat tangan itu namanya Eisenhower. Eisenhower itu adalah jenderal yang sejak awal jadi tentara itu selalu didudukkan dari bagian logistik. Tidak pernah memimpin pasukan. Kok ini tiba-tiba langsung mau memberi proposal tentang bagaimana solusi perang dunia ini. Ya, pada waktu itu mana ketawa, menertawakan. Tapi Truman akhirnya tetap mempersilahkan, silakan, please, kira-kira, please, speak please, gitu kira-kira. Ngomong lah, berarti ngomong, dia mengajukan bahwa harus dipersiapkan pasukan khusus 1 juta untuk menghentikan Jepang ke arah timur khusus. Karena awalnya itu pada dasarnya cuma 3 negara, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia. Kemudian sesudah itu terus Truman masih tentu ya ini masih diuji 1 juta itu untuk apa pesawatnya berapa, angkatan ini masih dihitung semuanya. Karena dia ini bagian logistik, ternyata canggih juga Eisenhower. Kemudian sudah itu Truman tetap minta bagaimana diupayakan untuk adanya senjata yang mampu menjadi pamungkas. Terus dia bertanyakan apakah atom yang digagas, yang dihasilkan oleh Einstein itu bisa dipercepat untuk dijadikan hulu ledak bom atom. Pada waktu itu belum ada jawaban. Tapi sehari sesudah perintah itu ternyata itu hulu ledak bom atom itu bisa diselesaikan, sehingga operasi yang sudah mulai digerakkan ke arahnya.
apa itu Ternate, pasukan diarahkan pada itu yang kecil, pulau kecil kita, Ternate, Tidore, Maluku yang sana itu apa itu sekarang sudah jadi kabupaten, dikerahkan ke sana dengan senjata-senjata. Saya tahu itu karena ada waktu konflik di Ambon, ternyata di situ itu di lautnya itu menjadi gundukan besar pembuangan senjata pasca perang yang tidak berlanjut karena bom atom dan di Hiroshima dan Nagasaki diletuskan pada waktu itu. Setelah itu menang itu, maka kemudian baru pada tahun 1947 terjadilah resolusi PBB yang memutuskan bahwa Palestina dipecah jadi dua, yaitu sebelahnya untuk Israel dengan ibu kota Tel Aviv dan sebelahnya lagi itu negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Nah itu ini. Sehingga Amerika, Inggris, Prancis dan atau PBB itu pada masa itu sudah konangan sebenarnya oleh pemimpin besar revolusi Indonesia, yaitu Bung Karno. Sehingga Bung Karno berani dengan enteng keluar dari PBB karena PBB itu dianggap ya, hanya alatnya Amerika, Maka Bung Karno itu benar-benar pemimpin dunia yang pada waktu itu sangat disegani karena berani menentang PBB yang dimana di situ ada Amerika dan ada Inggris, Perancis sebagai pemenang perang. Jadi rakyatnya mampu melawan dengan sebambu runcing dan membunuh Jenderal Malabi. Pemimpinnya juga berani menentang PBB dan keluar dari PBB pada waktu itu. Dan akhirnya terbukti bahwa diplomasi yang dilakukan Belanda, PBB sampai hari ini tidak pernah berpihak menguntungkan negeri Palestina. Terus apapun yang dilakukan oleh Israel seolah itu satu kebenaran, karena memang mereka itu hutang budi, karena dibiayai seluruh perang sampai kemenangannya yang terakhir dalam perang dunia kedua. Di sini bisa kita lihat bahwa Palestina itu modalnya hanya akidah, hanya keyakinan. Kaum muslimin yang mendoakan saja itu bisa dikatakan sambil lalu menasukan. Misalnya doa kunut najilah, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang mau dan ada yang tidak. Padahal itu dukungan konkret dalam bentuk yang paling lemah. Jadi al-mu'minu akul mu'min, al-muslimu akul muslim, itu ya artinya dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kemampuannya. Tapi lisan itu hanya selemah-lemah iman. Dan ternyata kaum muslimin secara umum memang lemah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan di belahan bumi ada yang akidahnya itu Masya Allah masih muncul, masih menyala. Sehingga walaupun sesama muslim ada yang menghujat bahwa Taliban itu bangsa teroris, walaupun kita belum pernah dengar negara mana yang dirugikan kecuali negara yang menyerang, yang merusak negara itu atau yang menjajah negeri itu. Jadi hanya cap saja, diberi cap. Dari situ kita percaya bahwa perjuangan ini hanya bersandar pada Allah SWT. Harus ada yakin dan tawakal. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Negeri kita menjadi negeri yang makmur,
yang kaya dengan potensi bumi dan besar penduduknya, kemudian bebas untuk melakukan sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa di militer, di kepolisian, di mana-mana itu banyak muslimin yang begitu baik-baik. Kita bersyukur, tetapi kita juga tidak boleh mengulangi doa kita kepada sesama saudara kita yang sedang berjuang, apalagi untuk tanah airnya, apalagi juga untuk kota suci Al-Quds, Yerusalem, atau mempertahankan hak kemerdekaan atau kebebasannya. Ayo Allah, inilah selayang pandang. Mudah-mudahan waktu bisa kita detailkan persoalan-persoalan, walaupun ini wacana, tapi wacana yang mengaitkan pada prinsip ukhuwah Islam. Karena memang Islam itu bersaudara. Kalau satu sakit, yang lain paling kurang merasakan demam atau panas dinginnya. Itu seharusnya orang mukmin itu begitu. Oleh karena itu kita memahami persoalan Palestina pada hari ini dengan memberikan doa itu mudah-mudahan menjadi makdirah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih termasuk orang mukmin, orang muslim yang bersaudara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan kajian mempersiapkan kekuatan umat Islam yang dibahas oleh Ustaz Farid. Pertanyaannya juga karena punya juga hadiahnya dua. Tunjukkan satu ayat yang Allah memerintahkan agar kaum muslimin itu senantiasa mempersiapkan kekuatan. Saya bacakan saja ayatnya. Tunjukkan itu ayat keberapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Surat apa, ayat berapa? Ya, Ustaz Yudi, ayat Al-Anfal ayat 60. Ustaz dapat hadiah Ustaz. Yang kedua, pertanyaan juga saya bacakan, sebutkan ayat keberapa, surat apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allah maqtatala alladziina min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara. Walau syaa Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Surat apa? Ayat berapa? Ibu-ibu. Jadi intinya bahwa Rasul itu gabung ya, satu sama lain itu saling diberikan fadilahnya, sama-sama unggul. Di antara mereka ada yang kalam Allah ya, berbicara langsung kepada Allah. Dan kemudian diturunkan ayat kepada Isa
dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Kemudian kalau insya Allah matakal ladina min ba'dim, kalau Allah menghendaki tidak akan terjadi peperangan sesudahnya. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka itu berkhilaf, berselisih, sehingga sebagian iman, sebagian kafir. Kalau insya Allah matakalu walakin Allah yaqbalu ma yurid. Kalau Allah menghendaki tidak akan terjadi peperangan, tetapi Allah itu berbuat sesukanya, sesuka Allah. Allah itu Maha, Allah itu Maha menentukan, Allah Maha Pun, Allah Maha menentukan. Ayat berapa, surat apa? Pak Cekat yang suka baca surat itu kalau jadi imam. Siapa yang lain? Pak? Juz ketiga pertama Tilkar Rusul, surat Al-Baqarah ayat berapa wis? Ustaz Fauzi Cik. Kalau nggak salah 153. Aku lupa ada astagfirullahaladzim wa lakum wa sa'iril mu'minin wal muslimin Allahumma rahim. Kurang lebihnya minta maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.